Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veronita Nurkhalik Juliani Syaputri dengan nomor NIM 12010823867 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2C. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Nasionalisme dan Kebangsaan dengan dosen pengampu Ibu Nurhaswinda MPD. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai permasalahan nasionalisme dan hukum yang ada di sekolah dasar dan bagaimana cara mengatasinya. Nasionalisme di lingkungan sekolah dasar. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan atau mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dengan mewujudkan kepentingan nasional. Rasa nasionalisme merupakan bagian terpenting yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, wawasan atau sikap, dan tindakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memperhatikan latar belakang multikulturalisme. Belakangan ini, bermunculan kasus intoleransi atau diskriminasi di kalangan pelajar di Indonesia, terutama akibat perbedaan agama dan ras. Dan banyak sekolah yang masih mengalami kendala dalam menerapkan pendidikan kebinekaan. Padahal, pendidikan kebinekaan bisa menjadi alternatif untuk mempromosikan kebudayaan serta nilai toleransi dan perdamaian. Pendidikan kebinekaan juga bermanfaat untuk menamengi generasi tunas dari agenda setting negatif yang menimbulkan perpecahan masyarakat. Alasan kuat mengapa mesti diadakannya penanaman moral karakter dan pendidikan multikulturalisme mulai dari tingkat sekolah dasar karena hal-hal berbau diskriminasi sudah menjadi kasus lumrah dan lazim yang terjadi di kalangan pelajar Indonesia. Jika tidak dilakukan pada jenjang ini, maka kasus diskriminasi ke depannya akan terus berkelanjutan tanpa adanya pencegahan ataupun pemahaman atas masalah ini. Oleh karena itu, perlu adanya pengajaran yang tepat bagi anak-anak dalam menghadapi serta mengenal ragam perbedaan yang ada, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara yang penuh akan keberagaman. Adapun solusi mengajarkan anak untuk menghormati perbedaan dan keragaman yang ada antara lain: 1. Ajak berpikir kritis dan terbuka. Perkenalkan kepada anak bahwa keberagaman yang ada di lingkungan sekitar adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman agama, adat istiadat, warna kulit, bahasa dan budaya merupakan anugerah yang wajib disyukuri. Dan berikan pemahaman bahwa perbedaan dan keberagaman setiap orang bisa saling melengkapi. 2. Ajak bersosialisasi dengan lingkungan. Beri kebebasan kepada anak untuk berteman dengan siapapun tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Ajak anak bersosialisasi di lingkungan rumah dengan cara mengundang anak-anak bermain ke rumah atau membiarkan anak berkunjung ke rumah tetangga. 3. Bangun rasa percaya diri. Membantu membangun rasa percaya diri anak dengan cara melatih ia untuk mencintai dirinya sendiri. Berikan motivasi anak dengan menonjolkan kelebihan yang ada pada diri mereka. Dukung kelebihan anak dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan menambah semangat dalam mengembangkan bakat dan minatnya. 4. Bacakan cerita tentang perbedaan dan keberagaman. Di era digital ini, banyak dijumpai tontonan-tontonan yang memperlihatkan berita hoaks yang berbau sara maupun sikap yang melanggar norma, merendahkan ras atau agama, serta perilaku buruk lainnya. Pastikan orang tua mendampingi sehingga anak tidak terpengaruh dan bacakan cerita pembanding yang berisi penghormatan terhadap perbedaan dan keberagaman. 5. Bertamasya.
Ajak anak berkunjung ke tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat yang memiliki banyak keberagaman seperti museum, Taman Mini Indonesia Indah, dan lain-lain. 6. Contoh teladan. Anak merupakan pembelajar yang cepat, terlebih belajar dari sikap-sikap yang ditujukan oleh orang tua, karena pendidikan awal untuk anak yaitu lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, diharapkan orang tua maupun guru dapat memberikan contoh langsung bagaimana sikap baik, ucapan, maupun perbuatan yang menunjukkan toleransi perbedaan dan keberagaman. 7. Tanamkan karakter kebangsaan. Orang tua maupun guru dapat mengajak anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memberikan semangat untuk tumbuhnya rasa nasionalisme dan karakter kebangsaan seperti lomba 17-an Agustus dan lain sebagainya. Hukum di lingkungan sekolah dasar. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Salah satu bentuk hukum yaitu tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan salah satu bentuk aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswa, sebagai satu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan aturan. Saat ini, banyak ditemukan pelajar-pelajar Indonesia, terutama pada sekolah dasar, yang masih kurang dalam menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, seperti tidak menggunakan atribut yang lengkap, mengejek antar teman, berkelahi dengan teman, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembuatan tata tertib itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban, dan suasana yang damai dalam pembelajaran. Dalam lingkungan sekolah, tata tertib diperlukan untuk menciptakan kehidupan sekolah yang kondusif dan penuh dengan kedisiplinan. Lalu, bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi pelanggaran hukum di kalangan pelajar? Yang pertama, adanya kerjasama antara guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran atau wali kelas, yaitu dengan memberikan nasihat atau wejangan tentang gambaran bahwa perilaku pelanggaran tata tertib siswa itu dapat merusak masa depan seorang pelajar, atau mengajarkan siswa materi yang berhubungan dengan moral, serta memberikan fasilitas olahraga dan alat-alat keterampilan atau kesenian agar pelajar lebih fokus pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sehingga pelajar tersebut lebih memperbanyak waktunya untuk hal-hal yang lebih penting dibandingkan dengan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat yang ada di luar sekolah. Yang kedua, untuk mengatasi siswa yang melakukan suatu pelanggaran tata tertib sekolah dalam kategori ringan, yaitu dengan memberikan nasihat dan memberikan teguran lisan atau tertulis bagi yang melakukan pelanggaran ringan. Seperti siswa yang datang terlambat datang ke sekolah, dikenakan sanksi seperti memungut sampah di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sedangkan untuk cara mengatasi siswa yang melakukan suatu pelanggaran tata tertib sekolah dalam kategori berat, yaitu dengan memberikan teguran secara lisan, memberikan pengarahan, membuatkan surat pernyataan atau perjanjian, pemanggilan orang tua ke sekolah, dan apabila mengulangi lagi pelanggaran tata tertib yang dikategorikan sedang, seperti berkelahi, akan diberikan sanksi yang berat seperti skorsing, bahkan dikeluarkan dari sekolah. 4. Selalu melakukan pengawasan pada siswa. Agar siswa bisa menaati tata tertib sekolah, para guru harus terus mengawasi para siswa setiap hari. Jika ada siswa yang melanggar tata tertib, bisa ditegur saat itu juga. Hal ini bisa membuat siswa lebih menaati tata tertib karena rasa takut dimarahi oleh guru yang mungkin saja tiba-tiba bertemu sebelum maupun sesudah jam pelajaran. Pengawasan seperti ini bisa akan membuat para siswa semakin sulit untuk melanggar tata tertib sekolah. Yang kelima, apresiasi dan penghargaan untuk siswa yang selalu mematuhi tata tertib sekolah. Siswa yang namanya tidak ada dalam daftar siswa yang melanggar tata tertib boleh diberikan apresiasi untuk menghargai mereka yang mau dan sadar untuk mengikuti tata tertib sekolah.
Penghargaan bisa diberikan berupa hadiah, tambahan nilai, atau penghargaan dalam bentuk lainnya. Selain membuat para siswa merasa senang, tindakan ini juga bisa memotivasi siswa lainnya agar mereka juga bisa menjadi lebih tertib. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.